terus di subscribe. Sekarang juga dong. Yuk, ayo cepetan. Hai, selamat datang di podcast Frekuensi. Sering terjadi meremehkan kemampuan dengan menilainya seperti mempunyai potensi yang kurang, sehingga orang sekitar menganggap dia gak berguna. Hal ini terjadi bukan karena diri kamu terlalu rendah gak ada potensinya, bukan. Tapi hal ini terjadi karena seseorang yang merasa sombong dengan adanya dirinya, sehingga merasa mempunyai kemampuan yang lebih, lalu membandingkan dengan dirimu. Makanya terjadilah meremehkan dalam kemampuan seseorang. Dengan kata-kata yang dilontarkan, contohnya seperti, kok dia gak bisa pelajaran fisika, bahasa Inggris, matematika, mau jadi apa dia gak bisa apa-apa. Nah, seperti ini kan bisa membuat mental down, bahkan jadi turunnya rasa percaya diri dalam segala hal. Bahkan sampai kehilangan semangat. Tapi ada juga yang kalau diremehkan, gak peduli dengan orang sekitar. Malahan dijadikan motivasi hal yang diremehkan. Sebagai dorongan, dia menjadi ayo terus kejar semangatnya. Padahal kan potensi kemampuan seseorang punya ciri khas tersendiri. Tapi emang terkadang orang lain asal menilai dari luar tanpa tahu dengan cara apa kita memperoleh kemampuan. Kan kriteria orang ada yang terbuka dan ada juga yang tertutup. Jadi kalau yang terbuka, dia segala hal sesuatu tampil di depan untuk mengejar yang diperoleh. Sehingga langkah-langkahnya juga kelihatan dalam proses pengembangannya. Beda lagi kalau yang tertutup. Biasanya jika dia melakukan wujud sebuah proses, setiap langkahnya gak terlihat. Jadi dia mengembangkan sesuatu hanya dengan tekad dia yang optimis. Bakal terlihatnya nanti tiba-tiba udah maju ngebentuk aja tuh proses tujuannya. Dan pasti orang bakal menilainya dia seperti nggak bertindak apa-apa, tapi kok bisa punya sesuatu hal yang diperoleh. Nah kan, orang sekitar tanpa tahu kan yang sebenarnya, padahal kan yang sebenarnya selalu melakukan tindakan dengan visi-visinya biar terwujud. Hei, tapi ingat nih, mau dia punya potensi yang lebih ataupun enggak, yang namanya kehidupan berpuluh-puluhan tahun, ya pasti nanti cara pandangnya berubah. Jadi yang gak punya potensi, gak seterusnya begitu terus. Kalau dia semakin mengenal kehidupan, lalu berproses pola pikirnya jadi berubah, lebih bagus. Ini kan gak di situ-situ aja pola pikirnya. Tingkat semangatnya, ambisiusnya akan terus meningkat. Sesuai dengan seberapa besar dia bisa menyesuaikan diri. Sebenarnya masa depan itu bukan tergantung dengan nilai yang bagus, bahkan peringkat yang bagus sekalipun bakat yang banyak. Tapi masa depan itu bisa diraih siapapun dengan seseorang yang berani memulai untuk memperjuangkan. Dan kalau soal gagal juga bukan karena dirinya gak mampu, bukan. Tapi semua itu perlu diperbaiki sampai tersusun matang. Semuanya itu jangan dijadikan patokan. Gak bisa ini itu bukan berarti gak bisa sukses dan gak punya masa depan. Mungkin
banyak orang yang gak tahu prosesnya. Nanti juga pada kaget tuh. Yang dilihat gak ada kemampuan, ternyata masa depannya jauh lebih hebat. Jadi pesannya teruntuk yang diremehkan. Iya paham, ngerti. Pasti kalian gimana gitu perasaannya. Tapi tahan, jangan marah, tenangin diri kamu. Daripada kamu balasnya dengan amarah, mending kamu balasnya dengan kesuksesan yang lebih bagus. Lakukan pembuktian bahwa kamu mempunyai kualitas diri. Lalu gimana nih ngubah hidup biar gak diremehin terus? Nah, oke, solusinya contohnya seperti bayangkan kalian kepengen di jurusan yang kalian inginkan banget. Tapi ada satu hal yang bikin kamu takut, yaitu soal hitung-hitungan. Dan kamu merasa, gimana nih? Apa aku harus tetap memilih jurusan yang aku pengen? Atau aku mundur aja? Karena ada hal yang ngebuat aku takut sehingga cemas. Nah, di sini kan kamu hanya perlu lanjutkan apa yang emang kamu pengen. Jadi jangan hanya karena tahu satu penyebab malah menghindar dan mundur. Ini bisa berakibat kebiasaan keterhambatan. Nah, jadi kan kamu merasanya kalau ada suatu hal kebiasaan, cara menghadapinya malah ketakutan duluan. Ini sih, kamu malah diselimuti rasa ketakutan, sehingga membuat diri kamu gagal, gak mau mencoba dengan menghadapi. Lantas, jika begitu, kamu jadi gak tahu kan hasil prosesnya. Nah, kamu bertanya lagi nih pada diri kamu, apa sih yang ngebuat kamu kepengen banget nih di jurusan ini? Misalnya, karena di jurusan ini banyak sekali peluangnya. Ataupun karena suka banget gambar. Jadi lewat dari jurusan tersebut, kamu bisa jadikan seni dalam meningkatkan kreativitas kamu. Nah, kan kalau kamu udah tahu target alasannya apa aja yang ngebuat kamu pengen, kamu bisa jadikan alasan tersebut untuk lawan rasa takut kamu. Jadikan ketika ada rasa takut yang menghampiri, kamu harus ingat target alasan yang ngebuat kamu bertahan untuk mencapainya. Sehingga kamu mempunyai power, merasa ini tuh gak bisa dibiarin. Aku harus dapetin apa yang aku mau sekalipun ada rasa ketakutan. Terus terobos. Nah, nanti mindset kamu akan terus berjalan karena kamu mempunyai pendirian yang kokoh untuk bisa bertahan di perjalanan proses. Kalian gak sadar aja, sebenarnya kamu punya potensi yang lebih. Cuma kamunya belum menggali untuk mengembangkan.